Halo Bapak Ibu, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita boleh ada pagi ini untuk kembali bersekutu dengan Tuhan di dalam Rabu Teduh. Dan saatnya kita mau datang kepada Tuhan dengan segala doa-doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Namun terlebih dahulu kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala yang baik yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Sampai pada saat ini Engkau menggerakkan kami untuk kembali datang Tuhan, karena kami rindu untuk datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami mau memulai pagi ini Tuhan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan, dan kami mau Engkau memimpin kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan dengan kuasa-Mu. Kami serahkan Tuhan waktu ini hanya di dalam nama Yesus. Engkau mengurapi kami, Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus baik. Haleluya, amin. Haleluya. Setiap langkah kita Tuhan menentukan, dan saat ini pun kita ada di tempat ini karena Tuhan yang menentukan, ya. Setiap langkah kita Tuhan tentukan, setiap langkah kita Tuhan yang pimpin, sehingga biarlah semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap langkahku dipimpin, diatur oleh Tuhan. Haleluya. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah godaan dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, setiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat gigiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Haleluya. Diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku, amin. Ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat gigiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baik. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan. Haleluya. Diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang dunia yang menakutkan. Hati kita tetap tenang. Haleluya. Hatiku tetap tenang teduh, setiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba, sekali nanti aku tiba
aku tiba, sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bahagia. Tuhan memimpin kita langkah demi langkah. Tuhan mau kita tetap setia. Tuhan mau kita ada pada saat Dia memanggil hidup kita, ataupun pada saat Dia datang untuk kedua kali, Dia mau mendapati kita tetap setia. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia Tuhan. Inilah kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Seperti wanita mengurapi-Mu Tuhan, seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata. Inilah doa kami Tuhan di hadapan-Mu Yesus. Sampai akhir kami menutup mata Tuhan. Biarkan kami tetap setia di hadapan-Mu Tuhan, sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan yang Engkau janjikan bagi kami Tuhan. Kami mau setia melayani-Mu Tuhan. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau setia di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu.
sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia, untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan, kami mau setia Yesus sampai akhirnya Tuhan. Terima kasih Kau menuntun kami Tuhan, setiap langkah tetap di jalan-Mu Tuhan. Kami mau setia sampai akhirnya, sampai akhirnya ku dapati mahkota kehidupan yang Kau janjikan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami setia, biarkan kami setia Tuhan. Ini kerinduan kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiap hari Tuhan, Engkau menuntun tiap-tiap langkah hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami ada di dalam jalan-Mu Tuhan. Engkau izinkan kami tetap setia Tuhan, ada di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Dan biarkan kami tetap setia terus Tuhan, sampai akhir kami menutup mata, sampai Engkau datang menjemput kami Tuhan. Biarkan kami tetap setia di hadapan-Mu Tuhan. Biarkan hati kami tetap melekat kepadamu Tuhan. Biarkan kami selalu giat melayani Engkau Tuhan, sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan bagi kami Tuhan. Kami mau setia Tuhan. Kami mau iring Engkau, kami mau melayani Engkau Tuhan dengan setia. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk tim pemuji, dan kita hari ini kembali ada dalam renungan Rabu Teduh pada pagi hari ini. Dengan tetap dalam tema setia. Setia itu terdiri dari beberapa huruf S, E, T, I, dan A. Kalau kita mau jabarkan satu-satu, masing-masing memiliki singkatan.
Setia itu berarti S selamanya, E engkau, T Tuhan, I inginkan, A aku. Jadi setia artinya selamanya engkau Tuhan inginkan aku. Inginkan aku untuk apa? Ya untuk setia. Kalau kita berbicara tentang selamanya, itu sudah merujuk pada satu kesetiaan. Karena selamanya itu berarti dalam jangka waktu yang panjang, dalam jangka waktu yang tidak berkesudahan. Kesetiaan kita kepada Tuhan bukanlah hal yang sementara atau musiman. Sama halnya bagaimana Tuhan setia dalam hidup kita bukan hanya sementara atau bukan hanya musiman atau hanya beberapa waktu tertentu, tapi Tuhan selamanya setia sepanjang kehidupan kita. Maka kita juga mau melakukan hal yang sama, kita mau setia berada bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau setia mengikut rencana Tuhan. Kita mau setia menjadi bagian daripada apa yang sudah Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita selamanya. Ia menghendaki kesetiaan yang kekal, yang tak lekang oleh waktu dan keadaan. Mazmur 100 ayat yang kelima berkata, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Lalu engkau berbicara tentang pusat kesetiaan kita adalah Tuhan sendiri. Bukan pada diri kita, bukan pada kemampuan kita, bukan tergantung perasaan kita. Kalau perasaan kita sedang baik, saya mau setia sama Tuhan. Kalau kita mampu setia, saya akan setia. Tidak, kesetiaan itu berpusat kepada Tuhan. Kita sepenuhnya harus menyadari bahwa pusat kehidupan kita, bahwa pemilik kehidupan kita adalah Tuhan itu sendiri. Sehingga setiap apapun yang kita lakukan, termasuk bagaimana kita mau setia kepada Tuhan, kita hanya selalu berfokus kepada Tuhan. Berfokus hanya kepada kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita mau fokus tertuju kepada Tuhan, maka kesetiaan kita akan terpelihara. Lalu T, berbicara tentang Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan dan teladan utama dalam kesetiaan dalam kehidupan kita. Tidak ada kesetiaan dalam dunia ini seperti apa yang sudah Tuhan lakukan, seperti apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Keselamatan yang kita terima itu adalah bukti bagaimana Tuhan Yesus begitu setia menjalani, menggenapi firman Tuhan yang sudah diperintahkan dalam kehidupannya. Sehingga setiap kita memperoleh keselamatan. Tesalonika 3 ayat 3 berkata, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dalam setiap pergumulan, ingatlah bahwa Tuhan itu setia dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Lalu I, berbicara tentang inginkan. Kesetiaan bukanlah paksaan, melainkan kerinduan hati yang lahir dari kasih kepada Tuhan. Jadi jika kita memiliki kasih yang besar kepada Tuhan, jika kita memang mengasihi Tuhan, maka kesetiaan itu adalah satu hal yang otomatis akan kita lakukan bersama-sama mengiring Tuhan, bersama-sama mengikut dalam pekerjaan, dalam rencana Tuhan yang sudah Tuhan tentukan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi artinya kesetiaan bukan hal yang dipaksa, tapi itu sudah otomatis terjadi. Sama seperti halnya jika kita mengasihi pasangan kita, mengasihi anak kita, kita akan setia melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik dalam kehidupan terhadap orang-orang yang kita kasihi. Demikian juga karena kita mengasihi Tuhan dan kita menyadari dengan penuh bahwa Tuhan mengasihi kita, maka kesetiaan adalah bukan hal yang sulit untuk bisa kita lakukan. Wahyu 2 ayat 10b katakan, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kesetiaan adalah respon kita atas kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidup kita sekalian. Amin. Lalu aku, kesetiaan adalah tanggung jawab pribadi bagi setiap kita orang-orang percaya. Kesetiaan adalah hal yang harus kita lakukan karena itu adalah merupakan buah roh yang ada dalam hidup kita yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kesetiaan sebagai salah satu buah roh, kita dipanggil untuk hidup dalam kesetiaan, meneladani Kristus yang setia sampai akhir. Ketika kita berbicara tentang buah-buah roh, Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kesetiaan itu adalah merupakan
buah roh dalam hidup kita. Jika kita sudah lakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, jika kita sungguh mengasihi Tuhan, jika kita benar ingin setia kepada Tuhan, maka kita harus memiliki buah roh dalam hidup kita. Dan salah satu buah yang kita hasilkan ketika kita berjalan bersama Tuhan adalah kesetiaan. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita senantiasa mengingat akronim SETIA. Setia ini dalam perjalanan iman kita, dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, sehingga akhirnya kita dimampukan untuk hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk renungan pada pagi hari ini yang kembali mengingatkan kami untuk selalu setia. Kesetiaan kami hanya mau berfokus kepadamu Tuhan. Kesetiaan kami bukan paksaan tapi satu harusan di mana kami mengingat, mengenal, merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Maka kesetiaan adalah sesuatu yang otomatis harus kami lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Setia kepada Tuhan, setia terhadap pekerjaan kami, setia terhadap pelayanan kami, setia terhadap setiap tanggung jawab yang ada yang diberikan kepada kehidupan kami. Itulah kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami mau setia kepadamu Tuhan, kami mau membawa kesetiaan ini juga dalam kehidupan sosial kami, dalam kehidupan seharian kami, sehingga pada akhirnya orang yang boleh melihat kemuliaan nama Tuhan, orang boleh melihat kesetiaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Mengucap syukur untuk hari ini Bapa, untuk pagi yang begitu indah ini. Jika ada aktivitas yang akan kami lakukan sebentar, biarlah semuanya ada dalam perlindungan, penyertaan dan berkat Tuhan. Kami yang bekerja, kami yang sekolah, kami yang melakukan pekerjaan di rumah, ibu-ibu rumah tangga, kami yang berusaha, kami yang akan membuka toko, dagang atau apapun, biarlah berkat Tuhan terus ada menyertai setiap apa yang akan kami kerjakan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk keadaan tubuh yang baik, keadaan tubuh yang sehat. Ataupun jika kami saat ini dalam keadaan kurang baik, kurang sehat, biarlah kami selalu setia dan percaya bahwa Tuhan akan menjamah, menyembuhkan, sehingga hanya kesembuhan yang daripada Tuhanlah yang boleh terjadi terhadap setiap anak-anakmu yang saat ini mungkin dalam keadaan tubuh yang kurang sehat dan sedang sakit. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.